Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika hari ini. Masih bersama Ibu Nia Kurniati pada pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 6 Garut. Mengawali pembelajaran hari ini, silakan terlebih dahulu kalian berdoa di dalam hati masing-masing. Baik, anak-anak, pada materi hari ini yang akan disampaikan adalah materi statistika. Statistika ini berada pada bab 8 untuk materi matematika kelas 8 di semester 2. Adapun kompetensi dasar yang disajikan pada materi untuk pertemuan hari ini adalah untuk kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar keterampilannya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya, adapun IPK kunci pada pembelajaran hari ini, yaitu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan atau yang disajikan. Selanjutnya, ada tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tujuannya adalah siswa dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan atau yang disajikan. Materi yang disajikan hari ini adalah menganalisis data dari distribusi data yang sudah diketahui atau yang sudah disajikan. Proses belajarnya, Ibu akan menyajikan sebuah data yang disajikan dalam berbagai bentuk penyajiannya. Silahkan kalian nanti temukan berbagai macam informasi dengan cara menganalisis data dari distribusi yang sudah diketahui. Sebelumnya akan Ibu ingatkan kembali, dalam suatu penyajian data, terutama data tunggal, ini dapat disajikan dalam berbagai cara. Yang pertama, silahkan kalian lihat penyajian data ini berdasarkan atau dengan cara diagram batang. Selanjutnya, yang kedua, data dapat disajikan dalam bentuk diagram garis. Dan data pun dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, selanjutnya bagian yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana menganalisa suatu data. Nah, mari kita amati diagram batang yang Ibu sajikan sebagai berikut. Nah, Ibu sajikan diagram batang tentang data pengunjung suatu tempat wisata pada tahun 2016 dan 2017. Silakan kalian temukan informasi apa yang dapat kalian temukan setelah kalian menganalisis diagram batang di atas. Dari data yang disajikan Ibu tadi, ada beberapa informasi yang kita peroleh. Yang pertama, tentunya kita akan menganalisis data pengunjung Gunung Merapi dalam kurun waktu 2 tahun. Yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Selanjutnya, kita akan menemukan jumlah pengunjung Gunung Merapi pada tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya, kita akan menemukan atau kita akan menganalisa perbandingan pengunjung pada tahun 2017 dengan 2016, di mana pada tahun 2017, jumlah pengunjung lebih banyak daripada jumlah pengunjung pada tahun 2016. Selanjutnya, jumlah pengunjung terendah ada pada bulan Juni dan bulan Agustus di tahun 2016. Dan
Jumlah pengunjung tertinggi ada pada bulan Desember tahun 2017, yaitu sebanyak kurang dari 4.500 orang. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Silahkan kalian amati diagram garis berikut ini. Nah, perhatikan ya. Diagram garis di sini menyajikan tentang grafik dari pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar tahun 2010 sampai dengan 2015. Di sini kalian silakan simak dari tahun ke tahun dan berapa nilai tukar rupiahnya. Kemudian temukan informasi apa yang akan kalian dapatkan setelah kalian menganalisis diagram garis di atas. Dari hasil analisa yang sudah dilakukan tadi, informasi yang dapat diperoleh adalah diagram di atas menunjukkan bahwa ada pergerakan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar. Nah, yang pertama yang dapat ditemukan adalah nilai tukar rupiah pada tahun 2011. Selanjutnya, nilai tertinggi dan terendah pada nilai rupiah terhadap nilai dolar, yaitu sekitar tahun 2015 dan nilai terendah sekitar tahun 2011. Selanjutnya, nilai tukar rupiah pada tahun 2010. Dan kenaikan yang paling signifikan kita dapat temukan pada nilai tukar rupiah adalah yaitu pada tahun 2011 ke tahun 2015. Baik, selanjutnya silakan kalian pahami dan temukan informasi selanjutnya yang dapat kalian peroleh setelah kalian menganalisa diagram garis di atas. Baik, selanjutnya sajian yang akan dianalisis adalah kita akan menganalisis suatu data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Silahkan kalian amati diagram lingkaran yang Ibu sajikan sebagai berikut. Nah, di sini tersaji data pengguna atau komposisi pengguna internet di Indonesia. Di sini disajikan dalam bentuk presentase. Nah, perlu kalian ketahui penyajian data atau menganalisis data dalam bentuk diagram lingkaran itu ada dua jenis. Bisa disajikan dalam bentuk presentasi ataupun juga bisa disajikan dalam bentuk derajat. Masing-masing nanti akan kita pelajari dalam materi berikutnya. Sekarang silakan kalian temukan informasi apa yang dapat kalian temukan setelah kalian menganalisis diagram lingkaran di atas. Dalam lingkaran yang tersaji tadi, ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh setelah menganalisa diagram lingkarannya. Nah, paling pokok utama analisanya adalah diagram di atas menunjukkan tentang pengguna internet di Indonesia tahun 2016. Selanjutnya kita dapat menemukan pengguna internet Indonesia 18% berumur 45 sampai dengan 54 tahun ke atas pada tahun 2016. Kemudian selanjutnya, pengguna internet di Indonesia tahun 2016, kita dapat menemukan yang paling banyak adalah orang-orang atau penduduk yang berumur 35 sampai dengan 44 tahun sebanyak 29,2%, atau dengan total jumlah 38,7 juta jiwa. Selanjutnya, data yang minim atau yang tidak bisa menggunakan internet adalah berusia 55 tahun ke atas. Sedangkan jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 kita bisa lihat dari diagram lingkaran tadi yaitu 132,7 juta jiwa. Dan jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2016 dengan usia 25 sampai dengan 34 tahun adalah
berjumlah 24,4% atau sekitar 32,3 juta jiwa. Silahkan kalian temukan kembali informasi apa saja yang dapat kalian peroleh dari penyajian data dengan menggunakan diagram lingkaran di atas. Silakan kalian lakukan analisis yang lainnya. Lebih memahami tentang bagaimana cara menganalisis data dari distribusi data yang sudah diketahui, silakan kalian carilah berbagai data yang ada pada media televisi, koran, ataupun media lainnya, baik berupa diagram batang ataupun diagram garis. Bisa juga dalam bentuk diagram lingkaran. Silakan kalian amati dan temukan informasi apa saja yang kalian dapat temukan setelah kalian menganalisis data-data yang kalian temukan tersebut. Baik anak-anakku, akhir pembelajaran, harapan Ibu mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.